Pagi ini saya sudah ada di Waduk Cirata nih. Biasanya pakai umpan flatter namanya, dia ada baling-baling di depan, makanya berisik sekali kan. Nah, ini kita pakai umpan lumut. Pas. Cari snakehead. Ini besar. Wah, mancing pakai snakehead. Mantap. Mantap. Petualangan kali ini membawa saya menyusuri Jawa Barat. Provinsi yang punya banyak cerita, mulai dari keindahan alam hingga ragam spot mancing yang menantang. Hasil. Tujuan pertama saya adalah Bogor, kota hujan yang ternyata menyimpan kejutan. Katanya di sini ada ikan yang sudah mulai sulit didapatkan, yaitu ikan maser. Nah, sekarang saya masih di Jawa Barat nih. Spotnya Om Sukma, penguasa daerah sini nih. Atamji, luar biasa dia. Tapi kita kan cuma berdua nih, juga ada Om Gilang sama Om Yoga. Kita mau mancing berempat, kita naik ke arah hulu. Kita naik ke Atas ya, mudah-mudahan kita dapat banyak. Umpan tiruan saya mainkan pelan-pelan di atas permukaan, persis di pinggir lubuk yang berbatasan langsung dengan arus deras. Dan tiba-tiba, strike! Strike! Om! Tarikannya langsung bikin jantung saya deg-degan. Bukan cuma karena kuat, tapi karena saya tahu ini adalah karakter dari ikan arus deras. Berkali-kali ia menyentak, saya pun terus ikuti ritmenya. Dan akhirnya muncul di permukaan sosok yang kita cari, yaitu maser. Wah, di sini kayaknya Corneo. Tuh. Wah, masih kuat sekali dia. Malah. Tuh. Ini ikan yang hidup di arus deras, di sini arusnya deras sekali tuh. Tadi saya dapat di agak lugu di setelah arus deras. Tuh. Tapi size-nya masih baby. Tapi di sini hulu sungai Ciliwung masih ada masernya, itu menandakan airnya di sini masih relatif bersih. Makanya ikan ini masih bisa hidup. Kecingan strike back, mantap. Hari ini saya pakai umpan Mino yang deep ya. Ini ukuran 3,5 cm dengan kail nomor 4 atau 5. Kita coba lempar-lempar di sini. Baru beberapa kali lempar, Mino Mungil Sukma langsung disambar. Strike! Oke, strike. Strike nih. Walaupun ukuran ikannya tak terlalu besar, tapi tarikannya tetap bikin joran melengkung. Setiap gerakan ikan langsung terasa sampai ke tangannya. Tapi tak butuh waktu lama, seekor maser kembali berhasil naik ke permukaan. Strike Pick Mania, coba perhatikan dekat mulutnya. Ada sepasang sungut kecil yang nempel. Fungsinya sebagai sensor peraba untuk mendeteksi makanan di sungai yang gelap dan berarus deras. Maser lagi. Rata-rata size-nya emang segini kalau di sini, Iya. Makanya umpannya tuh kecil-kecil pakainya. Ini saya samain sama umpannya Om Sukma nih, warnanya sama, Sama. ukurannya juga sama. Ini sisiknya Ini kayaknya nabrak batu deh, Om. gitu ya, nyangkut ya? Ya, kesangkut-sangkut ya. Kasihan. Belum puas dengan satu ekor, saya coba lempar lagi di spot yang sama potensialnya. Tak membutuhkan waktu lama. Strike! Rasanya beda dari yang tadi. Ada sensasi hentakan yang lebih tegas. Seolah ikan ini punya gaya bertarung sendiri. Perlahan ikan mulai lelah. Namun saat ikan naik ke atas, saya langsung sadar. Ini adalah ikan yang berbeda dari maser saya sebelumnya. Warna keemasan kemerahan yang kelihatan di sisiknya ini ternyata bukan cuma soal gaya. Pigmen inilah yang membuat Torsoros sering dijuluki Java Salmon. Bukan cuma karena warnanya, tapi juga karena dagingnya yang dianggap setara ikan salmon.
Nah kalau ini Tortabra atau Torsoro atau Torneo ini? Ini Torsoro kalau di Bogor, Bang. Oh ini Torsoro ya? Iya. Kalau di Bogor. Karena dia ini agak kemerahan gitu ya. Betul. Tapi kalau Torsoro itu bisa besar. Torsoro dia paling besarnya ya nggak seberapa besar kayak yang di Sumatera ya. Nggak sampai segitu, Banyak Bang. nih, paling Nggak 5 sampai. kiloan gitu ya. Ya. Tapi lumayan nih tarikannya. Giliran Gilang yang mencoba peruntungan di spot yang sama. Kata Om Sukma, Maser suka bergerombol. Harusnya masih ada teman-temannya di sekitar sini. Dan terbukti, strike! Gerakannya gesit, sempat berputar-putar mencari celah untuk kabur. Tapi Gilang sigap menjaga arah tarikan, tidak membiarkan senar kendur barang sedikit pun. Ikan pun menyerah dan muncul di permukaan. Di usia muda, Maser memang cenderung hidup berkelompok di satu titik untuk mencari makan dan menghindari predator. Seiring bertambah besar dan dewasa, mereka mulai menyebar dan lebih teritorial sendiri-sendiri. Nih. Masernya Mas Gilang. Sama ukurannya Mas. Iya. Kurang sama nih. Beneran ikan koloni nih Mas Her. Kita ngelempar di satu titik bisa dapat barengan kita dua ya. Banyak, iya, banyak temennya. Ukurannya juga sama nih tuh. Cantik sekali warnanya. Ini masih anak-anak remajanya kali, Bang. Iya, ini size sekitaran 25-30 cm paling. Iya. Setelah puas menyusuri sungai sampai ke hulu, tenaga saya rasanya sudah mulai terkuras habis. Ikan hasil mancing kita tadi sepertinya enak kalau kita olah. Ini kebetulan Kang Sukma nih, dia ahlinya bikin sambal. Sambal apa namanya nih? Saat kita buat sambal hijau. Sambal hijau pakai ikan maser. Nah, ini kan masernya kan agak lumayan besar ya buat penggorengannya. Jadi saya mau potong dua dulu sambil Kang Sukma nyiapin sambal hijaunya. Sebelum digoreng, maser saya marinasi terlebih dahulu supaya amisnya hilang dan rasanya lebih segar. Sebelum bumbu dihaluskan, Sukma meminta saya untuk menggoreng sedikit bumbunya supaya tidak beraroma langu dan wanginya lebih keluar. Saat menggoreng ikan, saya sengaja menggunakan margarin supaya rasa dagingnya menjadi gurih dan ada manis-manisnya karena masih fresh. Tidak butuh waktu lama, maser sambal hijau pun siap disantap. Enak nih. Udah mateng nih. Nah, ini dua orang giliran udah mateng, terima beres mereka. Terima kasih. Cobain dong. Main. Waduh, kopot. Manis sendiri. Ayo. Cobain. Palanya nih. Mantap. Sebagai ikan air tawar yang hidup di arus deras dan perairan bersih, daging maser dikenal padat dan kaya protein, mirip dengan karakteristik umum ikan-ikan yang hidup di sungai pegunungan. Dari Bogor, petualangan saya berlanjut menuju Waduk Cirata. Saya akan berburu predator terbesar di Waduk Cirata, yaitu ikan toman. Nah, pagi ini saya sudah ada di Waduk Cirata nih. Salah satu waduk di Jawa Barat yang belum pernah saya datangin. Jadi sekarang saya mau hilangin rasa penasaran, dianterin sama Bang Rizky nih, sama Kang Denny juga di perahu sebelah. Katanya nih Bang Rizky punya spot toman simpanan di sini. Isinya gede-gede. Mancing mana strike back? Mantap. Lemparan demi lemparan terus saya arahkan ke sisi keramba. Sesaat setelah umpan melewati celahnya, permukaan air mendadak pecah. Strike! Tarikannya langsung terasa berat. Saya pun harus segera menahan lajunya. Kalau terlambat sedikit saja, ikan bisa nyangkut sehingga sulit dikeluarkan. Namun perlahan saya berhasil mengendalikannya. Ya, seekor toman cukup besar akhirnya saya taklukkan. Gabung tangki saya pakai umpan flatter namanya, dia ada baling-baling di depan, makanya berisik sekali kan. Toman Waduk Cirata. Giant snakehead. Ini snakehead terbesar. Ini masih kecil. Wah, entah ya.
Ini masih kecil tapi ukurannya. Ya paling 4 kiloan kayaknya. 3-4 kiloan. Tuh, mulutnya lihat. Gigi ini tajam sekali. Jadi kalau kegigit sama giginya bisa putus jari nih. Kalau berdarah udah pasti. Denny pun mengincar target Toman, sang predator air tawar yang terkenal agresif. Umpan dilempar tepat di sekitar area keramba, tempat yang dipercaya jadi sarang para predator. Strike! Baru saja disambar, ikan langsung melesat kabur ke bawah keramba. Tarik-menarik terjadi cukup sengit, dan sesekali ikan melawan dengan hentakan keras. Perlahan ikan berhasil dijauhkan dari keramba dan dibawa ke permukaan. Tadi strike-nya langsung masuk ke bawah keramba. Jadi di habitat itu rata-rata di bawah keramba. Karena kan posisi banyak makanan ya, banyak umpan, banyak ikan. Jadi dia standby-nya di bawah keramba, kebanyakan seperti itu. Jadi seperti rumpon lah. Mancing mania strike back. Mantap. Lagi asik-asiknya melempar umpan dekat keramba, tiba-tiba saya ditegur oleh pemiliknya. Oh bisa mancingnya jangan di sini. Maaf Ini Pak, saya lagi marah. maaf nggak tahu. Kalau bisa di pinggiran sana tuh, dan saya stres nanti. Ya maaf Pak, maaf. Oh, nggak boleh mancing di sini, Kang. Ya kalau bisa di sini, dan saya stres nanti. Oh ya, maaf. Di pinggir saja di pinggir ya. Ya. Oh, iya, Kang. Maaf, Kang. Ya. Punten, maaf, Kang. Ya namanya juga numpang di wilayah orang, mau tidak mau saya harus mengalah dan cari spot lain. Toman memang sering bersembunyi di sekitaran keramba strikeback mania. Fenomena ini dalam dunia perikanan dikenal sebagai efek rumpon, di mana struktur apapun di air, entah alami atau buatan, bisa memicu terbentuknya rantai makanan mini di sekitarnya. Di lokasi lain, umpan sletar terus saya mainkan di permukaan air. Strike! Tarikannya terasa berat dan keras di awal. Saya coba imbangi dengan menjaga tension senar. Beberapa kali ikan berusaha kabur ke arah keramba, tapi saya tahan posisinya. Ikan mulai kehilangan tenaga dan muncul di permukaan. Ukurannya lebih besar. Udah ada hijau-hijaunya dikit nih. Biasa kalau udah hijau-hijau itu dia katanya mau kawin katanya, lagi birahi. 3 kiloan juga kayaknya. Ini biasanya saya dapat ikan ini kalau mancing di Kalimantan atau di Riau. Tapi ini di waduk-waduk Jawa Barat sekarang ikan ini udah banyak, ada yang ngelepasin kayaknya. Kita cari lagi, mudah-mudahan ada sambaran lagi. Mantap. Wah, mancing mania strike back. Mantap. Hamparan eceng gondok yang menutupi permukaan waduk ternyata bukan cuma jadi pemandangan. Tapi ini adalah spot potensial yang tidak boleh dilewatkan. Umpan soft frog pun disiapkan. Dan strike! Sambarannya cepat dan tiba-tiba. Khas predator penyergap. Denny langsung sigap mengangkat joran, menghindari ikan masuk lebih dalam ke rimbunan eceng gondok. Ternyata seekor gabus berukuran mungil yang berhasil dia dapatkan. Ikan gabus punya organ pernapasan tambahan yang disebut labirin, sehingga ia bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Berkat kemampuan ini, gabus sanggup bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah. Umpan terus saya mainkan di sekitar area keramba. Baru beberapa kali ditarik, umpan langsung disambar tanpa ampun. Strike! Gagang joran saya langsung bergetar hebat. Sensasi berat itu langsung menjalar. Tanda kalau yang nyangkut bukanlah ikan sembarangan. Sedikit demi sedikit, perlawanannya mulai melemah. Seekor toman berhasil saya amankan ke atas kapal. Kang Rizky, ini dong mancing. Ya. Masa dari tadi ngelempar-lempar nggak ada yang nyambar? Sabar. Dia ini predator yang makan segalanya. Dia makan ikan, kodok, ular, tikus malah. Apalagi ya?
bebek juga dia makan. Pokoknya apa aja yang bergerak di permukaan, asal bisa masuk ke mulutnya, bakal dia makan. Macam mana strike back? Mantap. Strikeback Mania, di Indonesia ikan toman jadi salah satu favorit ikan konsumsi air tawar. Popularitasnya tak terlepas dari kandungan nutrisinya yang lengkap serta rasanya yang lezat. Nah, salah satu olahannya adalah yang mau saya buat ini. Bumbu rempah pun sudah kami siapkan untuk memasak ikan toman kuah pedas. Masak ikan nih, kita istirahat dulu. Tadi kita habis mancing. Ini kita mau masak apa Kel sekarang? Kita masak pedas. Pedas. Iya. Apanya yang dipedesin? Ikan yang kita dapat dong. Ikan yang tadi kita dapat, ikan toman. Toman pedas nih berarti masaknya ya. Nah, ini dia nih. Itu dia. Bang, Udah bersih, Bang? nah ini ikannya bang, udah dibersihin nih, tinggal Ikan dimasak bang. toman. Oke. Saya cek perahu dulu ya bang. Jangan Oke. lupa ya bang nasinya. Siap, Nanti siap. kalau udah matang langsung datang bawa nasi. Oke. Nah, ini kita marinasi dulu ya. Nanti kali ngulukin Ngulek ya? bumbunya. Ya, siap. Saya memilih untuk mengolah ikan ini dengan cara direbus. Bukan tanpa alasan, metode ini dianggap lebih baik dibanding digoreng atau dibakar. Karena secara ilmiah, proses merebus memiliki suhu yang lebih stabil, sehingga nutrisi penting seperti protein dan omega-3 lebih terjaga. Karena namanya kuah pedas, jadi bumbu utama di masakan ini tentunya ada cabai kering dan cabai rawit. Udah matang belum bang? Udah kayaknya. Tinggal kita icip-icip dulu ya, sedikit Oke. ya. Coba dikit bang. Hati panas. Gimana? Mantep Kel, tinggal kita Udah makan pas. nih. Luar biasa memang. Nah, ini pas nasinya juga. bang. Akhirnya. Bang Bonya udah datang. Udah masak belum nih bang? Udah Bang, pas nih. Mantap. Hanya kurang dari 20 menit, ikan yang dimasak pun sudah matang. Dilihat dari warnanya yang merah menyala, pasti seger banget ya. Yuk langsung kita makan bersama-sama. Ikan toman mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan fungsi otak. Ditambah lagi, terdapat vitamin dan mineral seperti zat besi dan zinc yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Mantap ya Bang. Mantap. Pedasnya pas. Pedasnya pas sama Asamnya. kalau juga, daging Bang. toman ini kan ikan air tawar. Walaupun ini kita dapatnya di air asin ya, di air payau. Iya. Tapi kita harus pakai bumbu yang berani gitu, yang banyak biar rasanya makin gurih rasa dagingnya. Resepnya si Kelly. Boleh tuh dicobain. Ntar di rumah abang coba ya Kel. Oke boleh. Ntar aku masakin lagi bang. Mantap, itu. Mantap. Udah 2 hari makannya nggak habis-habis. Strikeback Mania, Waduk Cirata merupakan salah satu waduk terbesar di Asia Tenggara. Luasnya membentang di 3 wilayah sekaligus, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Di sini tentu jadi surganya para pemancing, terutama bagi yang menggunakan teknik jejer dengan joran timbang. Namun karena teman saya berhalangan, mau gak mau saya harus cari teman sendiri di sini. Permisi Bu. Iya. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Ibu tahu nggak pemancing yang mancingnya jejer? Tahu ada di sebelah. Ada yang kenal gitu? Iya. Yang dirakit-rakit gitu Iya. Bu. Tahu Bu ya? Iya. Mau mancing? Bisa antar ini ke situ nggak Bu? Boleh, cuman ada nggak gratis. Ya bang, itu bantuin jualan, nawar-nawarin. Bantuin jualan. Oke Bu ya. Iya. Saya ikut kalau gitu ya. Ini mau jualan kan? Iya. Oke Bu. Wah, lumayan sih, saya dapat tumpangan gratis nih.
Oh iya, Strike Big Mania. Jangan heran ya kalau di Waduk Cirata banyak penjual yang menjajakan dagangannya menggunakan perahu seperti ini. Kang, lotek Kang, karedok. Karedok ada, nasi goreng ada, lotek ada. Jajan-jajan Kang, minuman dingin juga ada. Wah, ternyata ada penglaris nih. Saya berhasil jualan 1 kopi hitam ke salah satu pemancing. Pak, lotek pak. Nah, gitu. Gak cuma kopi, saya pun juga mendapat pesanan lotek dari salah satu rakit. Laris manis. Bulaknya yang cepat bang, itu tungguin tuh yang beli tuh. Iya sabar Bu, waduh. Ibunya nggak sabar nih. Ya Nek. Enggak tuh, suruh buru-buru katanya udah lapar. Udah cukup halus nih belum Bu? Belum, masih karat kasar. Oke. Akhirnya lotek pesanan siap diantar. Semoga tidak mengecewakan ya rasanya. Udah dapat banyak? Alhamdulillah nih. Lumayan. Tuh ikannya tuh. Ada ikan nila, ada devil, Mas juga ada sedikit. emas juga ada. Wah, mantap. Mudah-mudahan saya dapat banyak juga ya. Mendengar hasil tangkapannya, saya yakin kalau lokasi ini jadi salah satu titik potensial. Karena campuran ikan seperti nila, red devil, sampai ikan mas sudah berhasil naik. Kak, kalau saya mancing di sini, boleh nggak gabung nggak? Boleh ya. Bu, saya turun di sini aja lah kayaknya Bu. Lagi ini bagus ini juga. Kan udah cukup bantuannya Bu kan? Iya, Udah banyak lah lakunya. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Oke Bu. Besok ya dapat banyak ya. Amin, mudah-mudahan Bu. Namun saat dirakit, saya langsung disambut dengan pemandangan yang cukup asing bagi saya. 4 joran berjejer rapi, masing-masing dengan umpan berbeda. Pakai umpan apa nih ya? Mau pakai cacing, mau geleng, lumut ada. Macam-macam ya? Iya, Ini 4 joran, empatnya beda. Umpannya. ada yang beda ya. Oh, Itu lumut 2, itu yang paling cepat dimakan apa? cacing. Cacing. Iya. Setiap umpan punya daya tarik sendiri-sendiri tergantung mood ikan hari itu. Jadi dengan memasang beberapa joran sekaligus, peluang strike akan jadi lebih besar. Nah ini saya mancingnya, nama tekniknya jejer. Jejer itu sebenarnya artinya itu joran pancing. Nicknya itu kita mancing pakai joran timbang. Jadi habis kita ngelempar, bukan dipegangin terus tuh, tapi diletakkan di yang tempat kayak gini nih. Tuh, jadi kita harus seimbangin jorannya. Kalau udah imbang kayak gini, sedikit aja tarikan di umpan, kita bakal kelihatan di ujung jorannya bakal bergetar. Sensitifnya luar biasa. Ujung joran saya mulai bergetar. Fish on! Strike! Pelan-pelan mulai saya gulung senarnya, sambil terus menjaga keseimbangan agar tidak patah arah. Dari tarikannya, saya sempat mengira ini adalah ikan kecil, karena perlawanannya tidak terlalu ngotot. Tapi ternyata setelah muncul ke permukaan, ukurannya cukup bikin saya tersenyum sendiri. Ya, seekor ikan nila berhasil saya naikkan ke rakit. Ikan nila. Ini nih target pemancing jejer di Waduk Cirata. Kalau ini tadi saya kira ini ikan kecil, tapi ternyata lumayan. Ukurannya Wah! Wah! Au! Telapak tangan. Oke, kita mau cari lagi. Mancing jejer lagi, mancing mania strike back. Mantap. Ikan nila dikenal sebagai salah satu ikan paling toleran terhadap perubahan lingkungan. Spesies ini sanggup bertahan hidup di rentang suhu dan kadar oksigen yang cukup lebar, bahkan di perairan yang agak keruh sekalipun. Tak berselang lama, ujung joran saya kembali melengkung. Strike! Ikan terus memberikan perlawanan. Dan ternyata seekor ikan nila berhasil terkail.
Lepas. Tapi apa ya? Sensasi Tarikannya fake-nya tuh kayak fly fishing. Jadi langsung ke tangan kan. Mantap. Kita cari lagi lah. Memang umpan kroto mantap. Iya. Strike Back Mania, selain cacing, ada juga pilihan umpan lain yang jadi andalan para pemancing jejer di Cirata, yaitu lumut. Cukup nih segini ya. Cukup. Nah, ini kita pakai umpan lumut. Kayak gini bentuknya. Jadi nanti di dasar, ini kan dasar nih. Iya. Ada pemberatnya buat paling ampuh buat ikan nila. Inilah. Tapi lebih ampuh cacing ya. Iya. Kita coba nih, mudah-mudahan ada yang nyambar. Lumut dikenal sebagai umpan yang ampuh untuk menarik ikan nila, karena merupakan salah satu makanan utamanya. Tidak butuh waktu lama, umpan lumut yang baru saja diturunkan langsung mendapat respon. Strike! Tuh, dapat lagi ah. Iya. Tarikannya terasa liar, bergerak ke kiri dan ke kanan silih berganti. Saya harus ekstra hati-hati, karena gerakannya yang tidak beraturan berisiko menyenggol rangkaian joran lain di sebelahnya. Sambil terus mengimbangi arah lainnya, pelan-pelan saya tarik mendekat ke rakit. Dan akhirnya seekor nila berhasil naik ke permukaan. Ikan nila punya peran besar di sektor perikanan Indonesia. Spesies ini tercatat sebagai salah satu komoditas perikanan air tawar yang paling banyak diproduksi di tanah air berkat pertumbuhannya yang cepat. Ini umpannya pakai lumut kalau yang ini. Tapi dia ngerusakin rangkaian yang lain tuh dia Iya. muter-muter. Karena Jadi kena tarikannya kiri kanan jorannya. Tapi nggak apa, kita setting lagi habis ini. Cari lagi mancing mania strike back. Mantap. Giliran Agus yang mencoba peruntungan dengan umpan lumut. Nih bukan lumut, pakai lumut nih. Nggak dapat ya. Benar saja, baru beberapa saat menunggu, ujung joran Agus mulai bergerak-gerak. Strike! Wah, Bang, dapat Bang. Strike nih. Dapat. Ya. Sama nih. Wah, Lumayan tuh. Agus langsung sigap mengangkat jorannya, merasakan tarikan yang cukup stabil dari dalam air. Dan akhirnya, seekor nila berhasil ia angkat ke atas rakit. Pas. Oke, mantap. Nah, kalau ikan nila ini sebenarnya dia bukan ikan asli Indonesia juga. Tapi karena udah lama ada di Asia, sekitaran Asia, jadi mungkin banyak yang ngira ikan nila ini, nila sama mujair itu ikan Indonesia, padahal bukan. Oh, bukan ya. Dia asalnya dari Afrika juga. Nah, ikan ini berkembangnya tuh cepat sekali, makanya sekarang hampir di seluruh dunia ada. Oke, ini sekarang yang ini saya mau coba pakai umpan cacing. Cacing tanah. Umpan cacing tanah yang saya gunakan baru saja mendarat di dalam air. Getaran kecil langsung terasa di ujung joran. Strike! Kang, strike A. Strike A. Kang, dapat lagi Kang. Ya. Ah, Iya. Tarikannya memang tidak sekuat ikan sebelumnya. Namun ikan terlihat cukup agresif saat menyambar umpan. Cukup sebentar saja, ikan berhasil saya naikkan ke atas rakit. iya. Dan ternyata seekor ikan red devil berhasil menjadi tangkapan pertama saya menggunakan umpan cacing. Red devil diduga masuk ke Indonesia dari pelepasan liaran ikan hias ke perairan umum. Red devil mudah beradaptasi, cepat berkembang biak, dan mampu bersaing dengan ikan lokal dalam memperebutkan makanan serta ruang hidup. Dia ini kan invasif nih. Kalau di waduk-waduk Jawa Barat sini, dia udah jadi kayak hama gitu. Tapi sekarang udah dimakanin sama toman sama pikok bas juga nih, umpan alami mereka. Nah, saya mau berterima kasih nih sama ibu karena udah nganterin mancing ke rakit tadi bu, mancing jejer. Kan dapat ikan nila nih. Iya. Rencananya saya mau ngasih ikannya aja ke ibu, tapi ternyata ibunya ngajakin masak. Nila cobek ya bu. Bumbunya memang terlihat sederhana, namun perpaduan cabai, bawang, kencur, dan tomat menjadi kunci kelezatan hidangan ini.
Karena saya mau belajar menu andalan dari warung ini, jadi saya yang menghaluskan bumbunya. Sementara Ibu Tuti yang menggoreng ikan nilanya. Setelah semua bahan diulek hingga halus, air panas dituangkan ke dalam cobek agar aroma rempahnya semakin keluar. Nah, udah nih Bu, tinggal air panas ya. Ke sambalnya. Sedikit atau banyak Bu? Agak banyak ya. Cukup Bu. Dan inilah bagian yang paling ditunggu saat sambal cobek disiramkan ke atas ikan nila goreng. Dari penampakannya sudah berhasil membuat perut keroncongan. Ini dia, nila cobek. Jadi. Segar. Di balik rasanya yang gurih, ikan nila juga menyimpan banyak manfaat untuk tubuh. Daging ikan nila merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, ikan ini juga mengandung vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi saraf. Mantap nih rasanya Bu ya. Ikan nila Cirata dimasak dengan masakan khas Cirata. Ini salah satu ikan air tawar yang rasanya gurih. Karena saya pribadi Bu sebenarnya kurang suka sama ikan air tawar, tapi kalau nila masih mantap lah rasanya, jos. Ini juga bumbu cobeknya gurih, ada asam-asam dikit, pedesnya juga mantap. Cocok lah dipadukan sama rasa daging ikan nila ini. Luar biasa memang resep si Ibu nih, mantap. Mancing Manis Strike Back, mantap.